Halo guys, welcome back to my channel. Aku hari ini mau share soal kehidupan aku di kampus, karena kebetulan selain kerja aku juga ngampus untuk gelar magisternya. Jadi aku mau share ke kalian apa aja sih yang aku alamin selama pandemi COVID-19 ini, dan apa aja sih yang bisa ngebantu aku untuk tetap on dan tetap hadir di perkuliahan. Kalau kalian juga anak kuliah kayak aku, please tolong komen di bawah, kasih tahu ke aku aplikasi-aplikasi apa aja yang selama ini masih ngebantu kalian. Dan for your information, aku itu mahasiswa semester 2 magister. Jadi aku sudah mulai persiapan melakukan tesis. Gitu. Itu aja. Komen di bawah ya kalau kalian punya aplikasi rekomendasi yang bisa membantu kehidupan perkuliahan kalian. Udah, nggak usah panjang lebar. Sebelumnya, like dulu video ini dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Yuk, kita move on ke videonya. Jadi, aku itu kuliah sekarang di semester 2. Emang aku baru masuknya di pertengahan 2019. Terus aplikasi banyak beberapa yang aku gunain karena untuk menunjang perkuliahan aku selama adanya pandemi COVID-19 atau selama proses perkuliahan di 2020 ini. Sebenarnya kalau aku, untuk kalian tahu juga, aku tuh ngambil jurusan kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial di salah satu kampus di Bandung, yang kampusnya itu ada di Dago. Nah, karena mulai sebelumnya aku memang pelajari ada satu mata kuliah itu tentang ilmu komunikasi dalam pekerjaan sosial dan teknologi dalam pekerjaan sosial. Jadi aku mempelajari beberapa aplikasi-aplikasi yang ternyata bisa digunakan untuk menunjang kinerja aku selama perkuliahan dan termasuk selama bekerja di bidang sosial. Nah, yang pertama aku mau ngasih tahu itu aku gunain yang satu, Google Form. Google Form itu aku belajar di perkuliahan sebagai alat untuk survei. Kalau kalian mahasiswa yang mau persiapan tesis dengan metode kuantitatif dan pakai alat ukurnya itu angket, kalian bisa banget gunain Google Form. Dan aku yakin banget gak cuma yang magister, yang gelar sarjana pun itu udah banyak banget yang gunain Google Form. Karena Google Form itu tinggal kalian sesuaikan dengan bentuk kuesioner yang kalian punya, terus kalian tinggal share linknya dan minta orang lain untuk isi. Itu lebih ramah lingkungan karena kita gak ngeluarin kertas buat ngeprint, jadi gak banyak pohon yang ditebang cuman buat jadiin kertas. Jadi Google Form itu salah satu aplikasi untuk perkuliahan yang bisa dan bagus banget untuk kalian pelajari atau untuk kalian kuasai penggunaannya. Google Form juga itu bisa nyambung lagi ke Google Drive. Google Drive itu tempat penyimpanan. Jadi kalau misalnya kalian udah buat kuesioner, terus ternyata kalian sparring partner nih dengan orang lain, karena ternyata tesis kalian sejenis atau serupa dengan orang lain, atau kalau kalian dikerjakan sama orang lain, dibantu sama orang lain, kalian bisa sparring partnernya dia lewat di Google Drive. Itu ada settingannya. Ini nanti orang lain akan mengadminkan data-data yang sudah masuk lewat Google Drive. Itu aplikasi pertama yang aku rasa di perkuliahan selama 2020, termasuk saat pandemi 2019 ini sangat amat berguna. Yang kedua, itu aku baru juga mengetahui adanya Google Classroom. Google Classroom itu dimana tempat aplikasi atau website untuk kita belajar online yang gratis yang disediakan oleh Google. Kebetulan perkuliahan aku itu menggunakan itu untuk perkuliahan online kita selama pandemi COVID-19. Di Google Classroom itu ada juga sistem Drive, dimana kita saling bisa ngirim file
ke dosen, termasuk kalau kita lagi bimbingan, dan kebetulan aku sedang bimbingan praktikum, jadi aku saling mengirimkan file ke dosen termasuk rekan-rekan yang lain, dan itu bisa dilihat di Google Classroom-nya. Di Google Classroom itu ada fitur angket, fitur forum dimana kita bisa chat dan membahas, dosennya bisa ngambil topik apa, terus di bawahnya kita komen biasa. Jadi di situ bisa kelihatan ada interaksinya, terus ada jumlah anggotanya, dan ada Google Drive-nya dimana kita bisa saling nge-save file-file yang emang dibutuhin selama belajar online tersebut. Jadi ini juga pengalaman pertama sih, karena sebelumnya aku belum pernah gunain Google Classroom, dan ini pas kali pertama aku gunain, aku lumayan excited. Cuman tampilan pertamanya itu memang belum terlalu bagus sih, masih standar, masih biasa. Cuman itu isi user friendly, kata aku, gunainnya gampang banget, isi useful, karena kalau misalnya kita gunain, kita bakal tahu itu mau klik apa, ini bakal gimana. Jadi itu bisa banget jadi pilihan kalian yang mau membuka kelas online gitu. Terus kemudian yang ketiga, aku juga mempelajari Schoology. Schoology itu mirip dengan Google Classroom, dimana dia itu dibuka oleh dosen, buka kelas online, terus bisa sharing file juga, bisa komen-komenan juga. Dan kebanyakan aku gunain itu untuk mata kuliah tertentu dimana dosennya memang sudah punya kelas online di situ, jadi dia nggak usah berkali-kali ngirim ke kita file yang tengah diajarkan, karena kita bisa langsung lihat, oh iya ini filenya, dan kita bisa langsung download di situ. Jadi mengefisiensikan waktu. Jadi bisa banget teman-teman yang punya kelas online atau bimbingan online bisa banget nyobain Schoology atau Classroom, Google Classroom. Terus yang ketiga itu aku juga nyobain selama perkuliahan itu Telegram dan WhatsApp web. WhatsApp web udah kayak kebanyakan yang lainnya karena fiturnya chat. Kalau di HP itu kadang kan HP terlalu panas digunain terus menerus dan kayaknya pegel aja. Tapi kalau kalau WhatsApp web itu kan bisa di laptop ya. Jadi lebih prefer kalau kita sedang mengerjakan sesuatu terus perlu chat, perlu kirim file dengan cepat, itu bisa gunain WhatsApp web atau Telegram. Telegram juga itu aplikasi yang di HP dan itu bisa sampai 1.000 orang. Kalau di WhatsApp itu kan dalam satu grup itu cuman maksimal 100-120 gitu, aku kurang tahu, tapi kalau aku taunya Telegram itu sampai 1.000-an. Jadi kalau kalian yang mau membangun komunitas di perkuliahan kalian bisa gunain Telegram karena dia lebih luas capaiannya dalam satu grup. Jadi nggak usah buat kayak di grup WhatsApp tuh komunitas 1, komunitas 2, komunitas 3, padahal sama aja komunitasnya itu juga kene. Jadi mending di Telegram di dalam satu wadah kalian bisa share file-filenya di situ langsung, terus bisa share foto, video dan segala macam seperti WhatsApp, cuman dia untuk kapasitas lebih banyak orangnya. Dan settingannya dua-duanya sama, bisa disetting untuk media agar tidak langsung di save di memori HP kalian. Jadi tergantung mana yang mau kalian download, mana yang mau kalian lihat, itu bisa disetting di settingannya. Itu. Terus yang terakhir, yang kelima, itu fitur blogging. Fitur blogging aku biasanya gunain pertama Blogspot, kedua WordPress, ketiga Kompasiana kalau nggak salah ya, Kompasiana. Kalau Blogspot aku yakin semua orang udah tahu fitur blog pakai Blogspot. Itu tinggal lu sinkronin di email kalian ke blogspot.com dan itu kalian bisa ngeblok buat tulisan-tulisan di situ. WordPress juga sama. WordPress itu nggak cuma Gmail doang, tapi Yahoo dan lain-lain itu bisa gunain WordPress. Cuman tampilannya itu lebih lucu, aku lebih prefer ke Blogspot sih. Dan dua-duanya itu aku gunain juga buat kuliah dan buat kerja, karena ada tugas-tugas tertentu yang memang harus diupload ke
ke publik, dan ke publik itu salah satunya lewat website atau blog yang kita punya. Nah, yang kita punya itu bisa bangun dari Blogspot, dari WordPress yang gratis, atau dari Kompasiana. Kompasiana itu turunannya dari Kompas, dari media masa Kompas yang sistem online. Jadi di situ semua orang bisa beropini. Cuman ada ketentuan-ketentuan tertentu di mana kalian nggak boleh copy paste. Yang pasti semua blog sih nggak boleh copy paste ya, harus ada sumbernya dari mana. Terus kalau Kompasiana itu memang dipantau sama pihak Kompasnya, tapi lumayan untuk dibacanya, kemungkinan dibaca oleh orang lain itu lebih banyak. Dan ada kategori-kategorinya kayak pemerintahan, edukasi, humaniora, dan lain-lain. Itu kalian bisa cek di Kompasiana. Bisa diklik di Google Kompasiana, terus kalian daftar. Cuman daftarnya itu kalau akun kalian harus pakai KTP sama foto. Kalau nggak salah ya, aku dulu nyobainnya. Kalau di WordPress sama di Blogspot itu kan bebas, kalian mau namanya siapa juga nggak jadi masalah. Tapi karena Kompasiana ini bawahannya Kompas, anak perusahaan gitu ya, atau channel lainnya dari Kompas, nah itu mengharuskan kredibilitas penulisnya. Nah, salah satu bukti kredibilitas kita itu KTP kalian harus difoto dalam atau di scan di dalam settingannya. Itu 5 hal atau 5 aplikasi, 5 website yang aku gunain. Oh ya, lupaan. Yang keenam, kalau kalian mahasiswa tesis, mahasiswa semester akhir yang sedang menyusun tesis, kalian bisa banget gunain aplikasi atau website pencari jurnal ilmiah. Karena kalau nyari buku, apalagi kayak sekarang kita lagi pembatasan sosial berskala besar, itu PSBB. Jadi kan kita mau keluar rumah nyari buku itu rada susah, rada sulit. Maka mending pakai jurnal ilmiah. Bisa dari, aku saranin rekomendasi ini tuh website Francis Online dengan ProQuest. Kalian bisa klik di Google ProQuest, ProQuest. Itu kalau kampus kalian sudah punya usernya. Tapi kalau misalnya mau yang free, kalian bisa lihat di Francis Online. Nanti aku tulis linknya di bawah di description box biar kalian langsung tinggal klik. Itu banyak banget jurnal-jurnal ilmiahnya dan bisa di-download dan bisa dibaca gitu. Itu aja, sekian informasi dari aku, sharing aku dari dunia perkuliahan aku. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa dipermudah lagi kuliahnya biar cepat dapat gelarnya, dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Itu aja, sekian dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.